Jangan sampai kedapatan budi, artinya kecolongan, tidak dapat dipercaya. Assalamualaikum saudara, jumpa lagi dalam Tuanku Mangkudun Channel atau TM Channel, Tambo Minangkabau Channel. Ada 3 kali 8 yang terkenal dalam petuah adat. Yang pertama dikatakan Ukua Jangko nan Salapan. Yang kedua Parisai nan Salapan. Yang ketiga Suntiang dan Salapan. Nah, Ukua Jangko dan Salapan sebenarnya semula berasal dari Ukua Jangko Kabanaran. Awalnya dalam tuturan Kato Ukua Jangko itu tidak 8, tapi ada 11. Tapi karena angka 8 itu menarik, maka 3 butir dari Ukua Jangko Kabanaran itu sering tertinggal. Nah, yang sering diulang-ulang adalah 9 butir, dan ada yang tertinggal berkali-kali, sehingga inilah 8 Ukua Jangko, disebut Ukua Jangko nan Salapan. Pada mulanya Ukua Jangko nan Salapan itu butirnya ada 11 ya. Bunyinya begini: Ukua Jangko Kabanaran, nak lurih rantangkan tali, nak tinggi naikkan budi, nak halus babaso basi, nak elok lapangkan hati, nak mulia tapei janji, nak taguh paham dikunci, nak labo buik lah rugi, nak kayo buik mencari, nak tuah batabua pudi. Jadi ada 9 yang berbunyi di belakangnya i. Ada 2 yang bunyinya berbeda. Nak namo tingkekkan jaso, kemudian nak pandai rajin baguru. Dalam perkembangan penggunaan oleh para penutur Kato Pusako, para janang adat, jumlah itu kemudian menciut menjadi 8 saja. Nah, 8 yang populer itu meninggalkan beberapa. Nah, yang sering tertinggal itu yang 2 terakhir tadi, yang tidak berakhiran i dalam ujung liriknya. Nak namu tingkekkan jaso jarang dibaca itu. Kemudian nak rajin pandai baguru itu berubah menjadi nak ilmu rajin mengaji. Jadi ada 10 yang akhirnya i. Nah, yang 10 ini yang biasa dibaca 8 saja. Yang sering tertinggal itu nak tuah batabua pudi. Nah, karena pudi itu tidak begitu dikenal. Pudi itu sebenarnya emas permata. Jarang dipakai karena orang sudah lupa apa itu pudi. Nah, yang dihafal biasanya 8. Yang 8 itu yang juga sering tertinggal adalah nak elok lapangkan hati. Ya. Jadi kita bisa urai satu persatu. Yang pertama, nak lurih rantangkan tali, itu maksudnya kalau seseorang itu ingin berada di jalan yang benar, dia harus taat aturan. Dia berada dalam koridor peraturan perundang-undangan, baik perundang-undangan adat, perundang-undangan agama, atau perundang-undangan negara. Jadi nak lurih rantangkan tali adalah orang yang baik itu, yang paripurna baiknya ketika dia selalu berada dalam koridor hukum dan aturan perundang-undangan. Kemudian nak mulia tinggikan budi. Budi artinya adalah hubungan antara manusia yang saling mempercayai. Jangan sampai kedapatan budi, artinya kecolongan, tidak dapat dipercaya. Budi di sini sebenarnya tingkat kepercayaan orang. Makin tinggi tingkat kepercayaan, maka budi orang itu makin tinggi bagi rekannya, bagi orang di sekitarnya. Jadi yang pertama tentang berada dalam koridor hukum, yang kedua dipercaya oleh orang banyak, budinya tidak terjual.
Yan budi sampai tujuan. Yang ketiga, nak halui babaso basi. Nah, di sini yang dinyatakan halui di sana adalah kemampuan bertutur, kemampuan bersikap, berbahasa lisan atau berbahasa gerakan tubuh, gestur. Itulah nak halus. Kalau ingin halus, berbahasa basi itu penting. Yang keempat, nak elok lapangkan hati. Di sini kesabaran. Orang yang baik itu di mata masyarakat adalah kalau kesabarannya teruji. Tidak buru-buru dalam mengambil sebuah sikap, tidak buru-buru, tidak emosional, tidak mudah menjatuhkan sebuah penilaian terhadap sesuatu. Jadi nak elok lapangkan hati, kesabaran. Kemudian nak taguh paham dikunci, itu yang kelima. Di sini adalah kehadiran seseorang itu di hadapan orang lain dinilai dari bagaimana dia teguh menjaga wibawanya. Paham itu sebenarnya wibawa atau karisma. Kalau Anda sudah menjadi seorang guru, Anda tidak boleh berucap hal-hal yang meremehkan status Anda sebagai seorang guru. Kalau Anda jadi orang tua di hadapan anak, Anda harus menjaga agar performan Anda itu benar sebagai orang tua, bukan sebagai anak-anak. Jangan sampai seorang tua bicaranya yang merendahkan dirinya. Paham itu artinya wibawa, karisma. Kemudian nak mulia, tapati janji. Janji adalah hal yang akan menyebabkan orang dimuliakan atau dihinakan. Ketika janji sudah dimungkiri, maka orang itu jadi hina. Jadi saudara, yang 11 butir ukua jangkau kabanaran tadi itu dalam perjalanan waktu berubah karena tuturan yang berkembang adalah ukua jangkau nan salapan. Lebih mudah mengingat yang nan salapan daripada yang 11. Dan nan salapan itu ada variasi-variasi. Nah, ada 10 yang sering diulang. Ya, misalnya nak luruh rentangkan tali, nak tinggi naikkan budi, nak halwih basojo basi, nak taguh paham dikunci, nak labo gue lah rugi, nak kayo rajin mencari. Kemudian ada yang sering keluar dan masuk di antara yang 8 itu seperti nak ilmu rajin mengaji. Nah, semulanya nak ilmu itu nak pandai rajin berguru, tapi kemudian berubah menjadi nak ilmu rajin mengaji. Kemudian ada juga yang keluar masuk, kadang diucapkan kadang tidak, itu tentang nak elok balapang hati. Ya, itu tentang kesabaran, tentang ilmu, itu sering keluar masuk. Nah, yang jarang diucapkan ada 2, nak tuah batabua budi, nak namo gue lah jaso. 2 ini jarang diucapkan karena bunyinya agak berbeda tuturannya. Kemudian ada kata yang sudah arkais, kata yang sudah hilang dalam peredaran masyarakat. Nak tuah batabua budi. Tuah itu keterkenalan. Kalau ingin terkenal, batabua pudi itu taburkan emas permata. Pudi itu emas permata, intan berlian. Nah, sehingga yang populer hanya 8. Walaupun yang 8 itu yang diucapkan ada 9 yang berganti-ganti. Itulah ukua jangkau nan salapan yang awalnya berasal dari ukua jangkau kabanaran yang butirnya 11. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa.